Kenapa Tuhan kasih ujian yang sama ke kita? Kenapa masalah yang kita hadapin tuh itu lagi. Contoh kayak ketika kita berharap sama seseorang itu tiba-tiba pergi. Orang tua kita sakit, terus badan kita yang tiba-tiba ketika kita lagi butuh benar-benar sehat, di masa-masa tenggang kita, misalkan masa-masa pengen diperpanjang kontrak kerjanya, justru badan kita sakit, down gitu kan. Pada akhirnya sampai dirawat, izin sakit 1 hari, yang membuat absen kita berbulan-bulan. Yang tadinya berharap full, nggak ada absen, nggak ada SKD, nggak ada izin. Pada akhirnya ya di akhir-akhir justru kita sering izin, ya karena itu tadi, karena kita sakit misalkan. Kenapa ketika kita berharap semua bakal baik-baik aja, faktanya ya masalah yang lama keulang. Jadi contoh ya tadi, orang tua sakit gitu kan. Faktanya hampir semua anak merasakan ketika orang tua sakit. Itu yang paling pertama, kita cuma bisa nangis, kita cuma bisa down, ya kan. Awal-awal kayak gitu. Ketika kita ngadepin situasi di mana orang tua sakit sampai masuk rumah sakit, misalkan sampai koma, nauzubillah, kita cuma bisa nangis tuh di situ. Kita cuma bisa nangis, cuma bisa nyalain diri sendiri gitu kan. Bahkan yang lebih kacau, nyalain orang lain gitu kan. Kenapa sih misalkan kakak yang di rumah, kenapa sih kakak nggak bisa jaga ibu, kenapa sih bapak, misalnya bapak yang lebih sering ya kan, kebanyakan bapak di rumah sama ibu, kenapa bapak nggak giniin ibu sampai masuk rumah sakit misalnya. Atau kebalikannya, kenapa ibu nggak mikirin bapak, kenapa ibu nggak bisa langsung bawa berobat bapak kemana gitu kan. Itu yang salah mungkin, yang kebanyakan juga dari kita lakuin. Kenapa Tuhan mengulang ujian yang sama itu? Faktanya kalau kita sadarin, cuma itu yang bikin kita nangis, cuma itu yang bikin kita putus asa, cuma itu yang bikin kita down. Dan karena itu pula sholat kita lebih rajin, doa kita lebih khusyuk, kemudian ibadah kita lebih panjang, lebih sering. Iya kan? Jadi yang pertama karena itu. Terus yang kedua, kenapa Tuhan mengulang ujian yang sama, mengulang masalah yang sama? Itu Tuhan suruh kita buat belajar lebih dalam lagi, pahami lebih dalam lagi maksud dari ujian itu, maksud dari masalah itu. Jadi contoh kayak orang tua sakit, mungkin ada maksud dari orang tua sakit. Kita suruh lebih sering nengok orang tua kita sesibuk apapun gitu kan. Contoh ketika mereka sehat, ya kita ya masih bisa gitu kan video call, kemudian kita masih bisa teleponan gitu kan. Kita nggak khawatirin tuh, kita nggak langsung pulang tuh, padahal kan orang rumah nggak tahu tuh orang tua kita ya sebenarnya mungkin yang terjadi ya orang tua kita ya lagi kangennya banget sama kita, pengen banget ketemu sama kita gitu. Cuma karena kita tadi nggak ada pikiran tentang itu, kita mikirnya orang tua kita sehat, kemudian kita mikirnya ya bisa ditunda pertemuan itu, ya jadi kita lebih fokus kerja, atau bahkan hari libur pun ya kita di perantauan gitu kan, buat yang merantau. Jadi itu mungkin maksud Tuhan ngasih ujian yang sama ya buat kita pahamin kalau bener-bener
harus ngasih waktu luang buat keluarga gitu kan. Jangan sampai nunggu sakit dulu baru kita bisa ketemu. Jadi itu tadi yang kedua, pasti ada maksud yang belum dituntasin sama kita, yang belum dipahamin sama kita. Dan yang ketiga, Allah kasih ujian yang sama itu ya supaya kita lebih percaya diri lagi, lebih kuat lagi ke depannya. Faktanya setelah mengalami ujian yang sama, meskipun ujiannya sama, meskipun masalahnya sama, kondisinya sama, situasinya bahkan sama persis, tapi ya cara kita buat ngehandle diri kita, cara kita buat mandang masalah itu berbeda ya kan. Mungkin di awal-awal ya kita nangis, putus asa gitu kan, bahkan nyalain orang lain. Tapi ketika ujian itu terulang, masalah itu terulang, ya kita lebih fokus nyari solusi. Nangis tetap nangis, tapi ketika masalah itu datang lagi, kita udah nyari jawaban, kita udah punya solusi, kita udah lebih paham lagi. Dan pada akhirnya ya Allah tuh nunjukin ke kita kalau kita itu lebih kuat gitu dari yang dulu. Kita tuh udah di jalan yang benar. Tinggal perhatiin hal-hal kecil yang sebenarnya dari awal harusnya kita ngerti, tapi ya namanya manusia, kita nggak bisa kan belajar tanpa dikasih benar-benar pure detail. Dan pada akhirnya ya kita ngerasa kalau kita lebih kuat setelah ujian datang kedua kalinya. Jadi pas pertama kita lemah, yang kedua kalinya kita lebih kuat. Nangis iya, tapi lebih mikirin solusi ke depannya kayak gimana. Mungkin di awal kita nggak pernah tuh mikirin gimana caranya bikin orang tua kita sehat terus, bikin orang tua kita bahagia terus itu kan. Tapi setelah kejadian kedua kalinya, kita lebih introspeksi ke diri kita sendiri, apa nih yang kurang, apa nih yang bisa dibantu sama kita supaya orang tua kita nggak sakit lagi kan, ibu kita nggak sakit lagi. Apakah ngeluangin waktu, apakah kasih jatah gitu kan, segala macamnya. Jadi intinya 3 hal tadi, alasan kenapa ujian itu diulang, masalah yang sama itu diulang sama Tuhan. Yang pertama ya karena ya itu tadi, cuma itu yang bikin kita down, cuma itu yang bikin kita putus asa, cuma itu yang bikin kita nangis dan bikin kita khusyuk sama sholat kita, bikin kita khusyuk sama ibadah kita, bikin kita lebih sering sama mendekatkan diri sama yang punya kita. Kemudian yang kedua ya ada maksud yang belum kita pahamin, ada pelajaran yang belum kita petik dari masalah itu. Dan yang terakhir ya Allah tuh mau nunjukin ke kita kalau kita itu lebih kuat gitu. Kalau iman dan keyakinan kita itu ya bertambah. Jadi buat teman-teman yang lagi ngadepin masalah yang sebenarnya teman-teman pernah ngadepin sebelumnya, kan sekarang ngadepin lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, bahkan ke puluhan kalinya, tetap stay, tetap semangat. Dan mungkin ada banyak maksud di situ kenapa masalah itu diulang. Dan coba teman-teman pahamin lagi, introspeksi ke diri sendiri, karena ya kebahagiaan kemudian ketenangan itu sebenarnya cuma ada di dalam diri sendiri. Dan ketenangan batin ya satu-satunya kunci dari ketenangan batin ya dengan cara banyak beribadah sih, banyak dekat sama yang di atas. Jadi seberat apapun masalah yang teman-teman hadapi, insya Allah kalau teman-teman udah pernah lewatin masalah itu dan sekarang lagi ngadepin masalah yang sama, teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam mengambil situasi yang sekarang teman-teman hadapin.
Dan so itu buat masa depan teman-teman kedepannya mau kayak apa. Terima kasih udah dengerin sampai akhir dan see you.